Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Pramono. Di sini saya akan eh, menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Pertama, kita harus mengerti pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah pemahaman mendalam mengenai identitas, sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang melekat dalam suatu bangsa. Hal ini melibatkan kesadaran untuk persatuan, keragaman, dan tanggung jawab terhadap pembangunan negara. Kemudian untuk ada kelebihan bangsa, yang pertama ada keanekaragaman budaya. Lebih dari 1.300 suku dan 700 bahasa daerah. Jadi untuk Indonesia ini sangat kaya akan keanekaragaman budaya ya. Kedua, ada letak geografis strategis. Indonesia itu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Kemudian sumber daya alam yang melimpah. Indonesia itu sumber daya alamnya sangat melimpah ya. Yang pertama itu ada tambang, laut, hutan, tropis. Untuk pertambangan sendiri contohnya ada batu bara, nikel, emas, dan lain sebagainya. Kemudian nilai gotong royong kuat dalam kehidupan sosial. Jadi dalam kehidupan kita bermasyarakat itu nilai gotong royong itu sudah sangat kuat ya. Jadi saling membantu lah. Kemudian ada ideologi Pancasila, memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Meskipun kita banyak pulau dan suku serta bahasa daerah yang berbeda, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada kekurangan bangsa Indonesia. Kekurangannya yang pertama ada korupsi yang masih tinggi. Korupsi ini memang di Indonesia itu sangat tinggi, menghambat pembangunan jadinya. Uang-uangnya itu masuk ke uang pribadi, uang negara itu masuk ke uang pribadi, kantong pribadi malah. Itu ada ketimpangan ekonomi, kesenjangan antar daerah. Jadi untuk ketimpangan ekonomi ini betul ya. Itu ada daerah yang ekonominya maju dan ada daerah yang tertinggal. Pendidikan yang belum merata, terutama di wilayah 3T, itu memang benar. Untuk wilayah Pulau Jawa itu pendidikan sudah sangat bagus, tetapi di wilayah 3T itu sangat kurang, bahkan memprihatinkan ya untuk pendidikannya, untuk fasilitas sekolahnya atau bagaimana. Kemudian kurangnya rasa disiplin dan kritis dalam keseharian. Selanjutnya ada potensi bangsa Indonesia. Yang pertama ada bonus demografi, yaitu usia produktif tinggi hingga 2035. Kemudian industri kreatif dan digital. Saat ini untuk industri kreatif dan digital itu sudah berkembang pesat. Kemudian pariwisata, destinasi kelas dunia. Contohnya Pulau Bali itu sangat bagus itu wisatanya. Kemudian ada pangan dan energi terbarukan. Untuk pangan dan energi terbarukan ini di Indonesia berpotensi besar ya. Kemudian ada peran strategis di ASEAN dan dunia. Indonesia itu aktif dalam diplomasi. Kemudian ada permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama ada radikalisme dan intoleransi. Itu ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Kita sebagai warga negara yang baik harus memupuk dan sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan, sehingga kita tidak mudah dipecah belah oleh negara lain ya teman-teman. Selanjutnya ada ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam, yaitu minim nilai tambah industri. Selanjutnya ada pengaruh globalisasi, yaitu krisis identitas budaya. Karena itu kita sebagai generasi muda harus tetap menjaga budaya kita, tetap melestarikan budaya kita, sehingga anak cucu
berlebihan. Nah, tokoh inspiratif masa kini yang pertama saya memilih Maudy Ayunda, peran dan kiprahnya yaitu aktif menyuarakan pentingnya pendidikan dan literasi digital bagi generasi muda. Menjadi juru bicara pemerintah saat presidensi Indonesia di G20 mengenai bela negara yang dapat diambil yaitu cinta tanah air, membawa suara positif Indonesia ke dunia. Kemudian partisipasi aktifnya itu menggunakan perannya untuk mendidik masyarakat muda. Kesadaran berbangsa itu menjadi contoh generasi muda yang cerdas dan berintegritas. Selanjutnya ada Najwa Shihab, peran dan kiprahnya itu menyuarakan keadilan sosial, pendidikan dan demokrasi lewat platform media seperti Mata Najwa. Menginspirasi generasi muda untuk kritis dan peduli terhadap bangsa. Dan nilai-nilai bela negara yang ditunjukkan ada partisipasinya dalam demokrasi, aktif dalam kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, rela berkorban, ada berisiko demi menyuarakan kebenaran, cinta tanah air, yaitu mengangkat isu-isu nasional yang penting untuk masa depan Indonesia. Dan ada atlet bulu tangkis Greysia Poli. Peran dan kiprahnya membawa harum nama Indonesia di kancah internasional lewat olahraga. Menjadi panutan anak muda dalam hal sportivitas dan kerja keras. Nilai-nilai bela negara yang dapat diambil yaitu yang pertama cinta tanah air, untuk mengharumkan nama bangsa melalui prestasi olahraga. Semangat juang, tidak menyerah meski mengalami banyak kegagalan sebelumnya. Dan juga kedisiplinan dan nasionalisme, konsisten berlatih dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum